Hai guys, kali ini kita akan bahas kisah dari Carol Garton. Carol Garton ini adalah seorang wanita yang tinggal di Cottonwood, California. Jadi di kisah ini akan menceritakan tentang orang yang tidak tahu membedakan antara dunia hayalan atau fantasi dan dunia nyata atau realita. Di tanggal 16 Mei 1998, tepatnya itu di hari Sabtu, suami dari Carol Garton, yaitu Todd Garton, sedang menghadiri sebuah acara yaitu pertunjukan senjata dengan teman-temannya juga, yaitu Dale Gordon. Dan si Carol Garton ini juga menyusul suaminya ke tempat itu, di tempat mereka sekitar Cottonwood, California. Ada temannya juga yang bernama Norman Daniel. Jadi pada saat itu, di saat acara pertunjukan senjata itu lagi berlangsung, Carol Garton ini, istri dari Todd ini, sedang kecapean. Dia bilang, aku capek nih, tapi aku lagi nggak bisa bawa nyetir, aku nggak yakin aku bisa bawa mobil, katanya gitu. Karena dia lagi kondisi hamil 8 bulan. Suaminya itu, si Todd dan temannya itu bilang, ya udah kalian duluan aja gitu. Jadi si suaminya ini nyuruh temannya aja gitu. Atau coba bilangin deh sama teman aku, mau nggak ngantarin kamu. Nah, si Carol ini pun minta tolong sama si Norman Daniel itu, temennya Todd. Tadinya Norman ini juga sebenarnya ya udah ntar lagi, tapi karena lihat si Carol ini sudah kecapean, kayak kasihan gitu, akhirnya dia ikutlah membantu kan, dia setirin lah mobil mereka. Mobil itu ya mobil Jeep gitu. Lalu kata si Todd dan sama si Dale temannya itu, yaudah nanti aku nyusul ya, beberapa menit lagi masih harus di sini katanya. Setelah mereka tiba di rumah, yang pertama tiba itu kan si Norman Daniel, lalu disusul sama si Todd dan Dale. Setelah itu waktu si Todd ini nyariin istrinya di rumah, dia nyari-nyari dong ya karena udah nyampe gitu. Ternyata ditemukan di rumah itu si Carol dalam kondisi bersimbah darah di tempat tidurnya. Dan Jeep yang dipakai untuk mengantar dia itu hilang dari rumah itu. Lalu polisi pun dihubungi. Setelah diperiksa polisi, ini kayaknya kalau nggak orang yang melakukan atau ada orang yang mencelakai. Jadi polisi menebak-nebak siapa yang terakhir ngantar kan. Yang terakhir ngantar kan si Norman Daniel, temannya si Todd. Kalau bukan karena dia pelakunya, atau satu lagi dia sedang dicelakai orang juga atau dibawa sama pelaku itu gitu, dibawa kabur, dibuat sebagai tawanan atau ya pokoknya sandera mereka gitu loh. Jadi karena dilihat kan wanita itu dalam kondisi tertembak di tempat tidurnya 5 kali, 3 di kepalanya, 1 di kaki, dan 1 di sisi badan dia. Dan yang dilihat juga senjata itu senjata Magnum lah. Setelah diperiksa kondisinya si Carol ini kan sudah dua-duanya meninggal lah ya, dia dan bayinya. Dia masih berusia 28 tahun saat itu. Jadi dia asalnya itu dari Oregon. Dia dulunya seorang musisi atau penyanyi. Dia masuk sebuah band rock, lalu dia ketemu dengan si cowoknya ini, si Todd, di sebuah perkumpulan orang-orang di Portland gitu, kumpulan anak-anak band. Nah, adalah si Todd itu di situ. Dan ini mereka ketemunya tahun 1987, mereka pacaran. Lalu si Todd Garton ini berencana untuk masuk ke anggota marinir, itu angkatan bersenjata ya, anggota militer gitu. Nah, dia jauh dulu, long distance dulu sama pacarnya. Lalu di tahun 91 dia pun melamar pacarnya ini, si Carol. Mereka menikah. Mereka tinggalnya di kota Shasta. Sementara karena sudah keluar dari angkatan militer itu, si Todd Garton ini membuka usaha untuk buka pagar-pagar rumah gitu, dan juga sementara istrinya itu bekerja di bagian asuransi. Nah, saat ditemukan dalam kondisi bersimbah darah itu, polisi pun sudah membuat yang harus diwawancara itu atau yang harus dicari itu adalah si Norman Daniel, karena dia itu hilang bersama dengan mobil itu. Sementara Norman Daniel ini kan ada di acara pertunjukan senjata itu dengan si Dale, temannya dia. Diceritakan lah kan, si Carol ini memang udah agak-agak capek karena dia besoknya itu ada janji temu dengan dokter. Jadi dia bilang dia capek, dia nggak bisa nyetir. Ini dari pengakuan si Dale ya. Terus ya udah, kami suruh aja si Norman yang ngantar karena kami masih mau di sini. Setelah itu si Todd sama si Dale itu tiba di tempat itu. Mereka mengira itu adalah orang yang mencoba penggerebekan rumah atau merampok gitu, tapi dilihat pintunya nggak ada kayak terpaksa dibuka, dan juga nggak ada kayak si Carol ini melawan gitu atau perlawanan, dan nggak ada ditemukan di situ peluru itu, nggak ada ditemukan. Jadi polisi bingung kan, biasanya kan kalau orang habis ditembak pasti ada gitu kotak pelurunya. Lalu karena dilihat itu kondisinya mulus banget, kayak sudah ada yang dibersihkan juga, si Norman Daniel ini pun ditunggu sama polisi. Si Todd, si Dale sama si Norman
ini merupakan teman dari lama. Si Todd sama si Norman itu berteman sejak 5 tahun sebelumnya, waktu mereka masih di kampus swasta gitu. Waktu itu polisi pun mencoba untuk mencari si Norman Daniel, karena nggak ketemu, mereka menunggu di depan rumah si Daniel itu. Mereka nginap gitu di halaman rumah si Norman Daniel karena mereka menunggu keterangan dari Norman Daniel. Waktu kejadian itu, polisi hanya bisa melihat suaminya si Carol Garton ini juga kayak orang bego gitu, kayak orang sedih atau gimana. Dia juga kayak termangu dalam kondisi yang berdarah juga, tapi mungkin habis dia pegang istrinya atau nggak tahu gimana. Lalu setelah ditunggu sama polisi di tanggal 17-nya itu, 17 Mei, Norman Daniel itu tiba di rumahnya dalam kondisi ya nggak kenapa-napa gitu kan, karena harusnya dia mungkin kayak mungkin habis sandra atau gimana, itu pikiran polisi, tapi dia dalam kondisi yang sehat aja, fit, dan dilihat dia pakai mobil taksi waktu itu nyampenya, bukan pakai mobil yang hilang itu, yaitu mobil Jeep. Lalu setelah itu mobil Jeep ini pun, mobilnya si Todd ini pun ketemu, tapi di sebuah parkiran mana nggak jauh dari rumahnya mereka, rumahnya si Garton. Nah, katanya pada saat itu dikasih tahu sama si Norman Daniel, pulang dari acara pertunjukan senjata itu, si Carol ini pamit mau tidur. Nah, habis itu dia bilang, aku mau ambil ini ya, film ada kayak film yang ada di situ. Lalu karena ini adalah film rental, dia harus balikin cepat. Lalu dia bawa itu kasetnya, terus dia letakin kasetnya itu di rumahnya, dan setelah itu dia nggak balik lagi gitu loh. Jeepnya juga nggak balik. Nah, waktu itu dilihat kondisinya itu, dicek lah langsung ke rumahnya si Norman Daniel. Ternyata ada baju dia seperti ini dalam kondisi berdarah, dan juga di halaman rumah dia ditemukan ada kotaknya senjata itu, kotak peluru itu, dan senjatanya juga diketemukan di sana. Waktu pertama ditanya di ruang interogasi, dia masih belum ngaku. Dia bilang, ya saya hanya ngantar, habis itu saya pulang, mungkin ada orang nih yang mata-matai, bukan saya, ada orang yang mau mencelakai dia pada saat saya pergi, katanya gitu. Nah, karena polisi sudah bilang kami itu sudah banyak menangani kasus kayak gini, kamu gak usah bohong, katanya. Udah dia ngaku lah kan, ya aku yang melakukannya, maaf. Setelah itu dia bilang, aku sangat marah, emosiku memuncak. Lalu aku ambil pistol, aku lihat dia terbaring tidur, ya aku tembak aja berkali-kali. Nah, polisi nanya motifnya apa. Oke, motifnya itu, aku itu ada gabung di sebuah organisasi yang untuk membunuh orang, katanya, pembunuh bayaran gitulah. Jadi kayak komplotan mafia, komplotan IRA gitu, pokoknya kayak komplotan orang bersenjata yang pembunuh gitu, yang dikontrak. Jadi dia bilang dia ada satu organisasi yang namanya itu The Company, dan katanya itu adalah sebuah organisasi yang untuk membunuh. Dan ternyata di daftarnya itu ada si Carol Garton ini. Katanya ini juga ada kaitannya dengan CIA, pokoknya kayak detektif lah, apa orang-orang yang punya rahasia besar untuk memburu sesuatu. Katanya ada juga belajar menembak gitu, juga ada juga di daftar itu. Karena jika orang yang udah disuruh untuk membunuh tidak melakukan, maka dia yang akan terbunuh, gitu syaratnya. Jadi karena si Norman Daniel ini bersikeras menyatakan bahwa dia itu benar-benar ada di sebuah grup ini, grup orang-orang bayaran, orang-orang hebat menurut dia, kayak anggota elit untuk membunuh gitu. Nah, akhirnya dia bilang yang ada di sini juga Todd Garton, dia bilang gitu. Karena dulu si Todd Garton ini adalah anggota militer. Pokoknya si Todd Garton ini bilang, cerita sama si Norman Daniel ini, aku tuh dulu ada di anggota militer, dan aku adalah seorang engineer atau ahli mesin gitu di bagian. Si Todd ini bilang dia juga pernah masuk di anggota marinir. Lalu Todd juga bilang sama Norman bahwa ini ada cerita tentang pencurian. Pada saat dia di Oregon juga katanya dia pernah kerjasama dengan orang untuk menghabisi terorisnya yang tinggal di Ireland, di Irlandia. Pokoknya di situ mereka juga punya perlawanan atau adu gitu. Di sana juga katanya pernah dia dititip untuk menyebarkan virus, yang mana virus itu ditaruh di sebuah salib gitu untuk melawan terorisnya gitu, orang-orang komplotan di sana. Dan dia gabung di sebagai penembak jitu mereka. Nah, dia bilang gitu. Lalu dia buka lah ini organisasi company ini untuk orang-orang. Dia bilang sama si Norma
si Norman ini. Lalu si Norman ini kagum banget, termangu-mangu gitu mendengar ceritanya dari si Todd, dan dia pun berusaha gabung. Dia bilang dia dibayar $20,000 jika setuju dengan kontrak ini. Dia pun setuju. Dia pun bilang kami juga punya pembantu kayak sekretarisnya mereka lah gitu ya kan, penangan mereka gitu, kaki tangannya. Dan 4 bulan sebelumnya katanya Todd Garton ini pernah ada rencana mau menghabisi satu pria atau sudah jadi buronan mereka itu bernama Dean Noyes. Ini tinggalnya di Oregon juga. Nah, Dean Noyes ini punya anak satu masih kecil, dan dia juga punya istri bernama Lynn. Nah, yang jadi handler mereka itu atau kaki tangan mereka itu, anteknya adalah si Lynn, yang mana istrinya dari Dean Noyes, Lynn Noyes namanya. Lalu dia waktu itu rencananya mau membunuh si Dean itu, mereka melihat pintu rumah si Dean itu dalam kondisi terkunci, jadi mereka gagal gitu masuk. Lalu mereka balik lagi lah ke California gitu, dan misi mereka gagal saat itu. Dan Todd sama si Dale sama si Norman ini membuka organisasi itu. Mereka buat organisasi yang namanya The Company itu, untuk namanya pembunuh bayaran gitulah, yang katanya mereka bisa dapat gaji dari sana, ada gaji gede $20,000. Lalu ada surat datang ke mereka yang bilang ini target berikutnya, yaitu targetnya adalah dengan foto si Carol Garton, yang mana istri dari Todd Garton. Akhirnya si Norman ini dipenjara dan juga mendengar cerita-cerita omong kosongnya itu, bullshitnya. Jadi karena polisi merasa mungkin si Norman Daniel ini udah gila kali ya, atau dia itu sudah sakit jiwa gitu, bisa mengarang-ngarang kayak gitu. Polisi kan nggak percaya dong ya. Tapi ternyata polisi mengira ini semua ngada-ngada si Norman Danielnya, karena dengan cerita-cerita yang fiksi seperti itu, jangan-jangan dia ini fantasinya tinggi banget, orang yang kayak penyakit halusinasi gitu loh pikiran polisi. Lalu akhirnya polisi mendapat titik terang karena mereka melihat ada pesan dari si Norman ke Todd. Jadi kayak ditelepon gitu kan. Polisi ternyata kalau orang nelpon di penjara gitu, polisi bisa tahu gitu. Polisi juga menyadap suara itu gitu. Siapa aja yang nelpon, siapa yang mereka telepon gitu. Nah, waktu itu si Norman ini telepon orang sialan itu, katanya gitu kan, si brengsek itu katanya gitu. Lalu ada yang bilang tentang kayak big boys. Ternyata ini adalah si Todd, suaranya si Todd. Si Todd bilang, tenang aja, nanti kita habisi katanya gitu. Tunggu selesai dulu acara pemakamannya katanya. Nanti akan kita lakukan, kamu akan keluar kayak gitu-gitulah. Dia tunggu juga teman kita ini katanya. Nah, ternyata karena sudah dipenjara si Norman pun mengharapkan dibantu sama yang dia telepon ini, yang mana itu adalah suara si Todd Garton sendiri. Lalu si Lynn ini pun ditanyain, ternyata Lynn juga benar ada orangnya gitu. Karena itu hanya khayalan dari si Norman Daniel. Nah, ditanyain lah si Lynn Denoise ini kan. Terus si Lynn ini ngaku lah, dia bilang, aku dan Todd itu dulunya pacar SMA, kami itu pacaran. Nah, itu pertengahan tahun 80-an lah. Jadi karena dia orangnya nggak serius belajar, jadi dia nggak sekolah lanjut gitu, nggak lulus. Lalu di tahun 1992 si Lynn ini menikah dengan si Dean Noyes. Dean Noyes ini dia bilang orangnya kikuk, orangnya katrok, kuno, kolot gitu kan, dibilang sama si Todd. Nah, mereka ini juga dicek lah komputer mereka masing-masing. Jadi ada semua di antara komputer dari si Dean Noyes sama si Todd Garton, Norman, Dale itu ada juga email dari antara Todd dengan Lynn yang berisi tentang plot mereka atau rencana mereka tentang eksekusi itu. Nah, si Norman ini juga dapat email dari email yang namanya itu Company T Company T tulisannya @usa.net. Jadi sampai dibuat situs sendiri untuk mengirimkan email kepada si Norman. Coba bayangin guys, Company T itu antara The Company singkatannya, atau itu Company T, company-nya Todd Garton gitu. Todd Garton, gila ya memang. Nah, ternyata banyak juga draft atau tempat penyimpanan pesan mereka itu dicek sama polisi itu. Di tempatnya komputernya si Todd itu banyak gitu kayak pesan antara si Lynn dengan Todd. Mereka melihat ini semua rencana dari mereka berdua. Jadi ini sekitar bulan Desember 97 dan Januari 98. Si Todd Garton ini membukakan asuransi untuk istrinya. Ya kan, istrinya kan kerja di asuransi. Jadi dia buat asuransi untuk istrinya itu sebanyak $125,000 saat itu.
itu bisa dibilang miliaran di tahun, berarti itu bisa jadi hampir 2 miliar lah, 2 miliar lebih. Tapi itu di tahun 98, itu udah banyak banget loh, gitu kan. Jadi itulah asuransi untuk si istrinya si Todd ini, yang mana ahli warisnya adalah si Todd gitu loh. Dan sementara si Dean, yang adalah suami dari si Lynn itu, si Lynn juga buat hal yang sama. Jadi mereka kerjasama, polisi bisa mengorek gitu. Dari email itu pembicaraan mereka bilang si Lynn juga membukakan asuransi untuk suaminya, tapi masih gagal dalam acara memburu suaminya. Gila banget sih ini, gila hanya gara-gara itu ya. Terus setelah itu si Lynn juga mengaku Illinois. Dia bilang, iya, jadi aku tuh sebenarnya dia buat rencana seperti itu. Aku bunuh suamiku, dia bunuh istrinya untuk mencairkan uang itu, katanya. Nah, akhirnya di tahun 2001 mereka semua dipenjara. Hukuman untuk si Lynn itu 25 tahun penjara. Kalau untuk Dale Gordon itu 10 tahun karena dia hanya sebagai pelengkap. Dan untuk si Norman itu 50 tahun penjara. Sementara untuk si suaminya si Carl Garton itu seumur hidup. Dan dia juga sedang antri untuk hukuman mati, sampai sekarang antri hukuman mati. Ya begitu guys. Ternyata ada orang gitu ya yang setelah melihat pacarnya terus cinta lama bersemi kembali, terus dia mungkin menyesal karena sudah nikah, dan akhirnya merencanakan plot seperti ini supaya punya uang juga. Karena mereka pikir kalau mereka nikah, mereka nggak punya uang, kere gitu. Dan mungkin mereka bosan dengan hubungan yang lama. Dengan cara ini kita bisa punya uang banyak dan rencana kita bisa terrealisasi karena sama-sama nggak punya pasangan. Gila sih ya, gila banget sih ya punya rencana kayak gitu. Kalau memang nggak cinta lagi, ya udah gitu, diceraikan. Nggak usah harus kayak merencanakan membunuh supaya dapat asuransi kematian gitu. Gila sih, itu tingkah laku monster, orang gila, orang psikopat yang nggak layak untuk dicontohkan gitu. Nah, itulah sifat-sifat manusia juga ya guys. Kita juga nggak tahu, nggak bisa menebak sifat orang atau sifat dari pasangan kita. Mungkin kita harus antisipasi juga sebelum memilih ataupun sebelum melanjutkan ke hubungan berikutnya. Inilah yang namanya itu antara orangnya terlalu menghalu ataupun dia susah membedakan kenyataan sama halu, sama hayalan atau fiksi. Jadi menurut kalian bagaimana? Si Norman Daniel ini terlalu bego kah? Dia bisa percaya dengan omongan temannya? Aduh, bego banget sih menurut aku. Mau ketawa tapi ya ada orang juga yang bisa dibodoh-bodohi. Begonya terlalu banget gitu loh. Mungkin dia juga udah dicuci otaknya atau udah didoktrin sama si Todd. Ternyata ada yang seperti itu. Turut berduka cita untuk Carl Garton dan anaknya. Syukurlah ya suami dari si Illinois itu aman gitu, nggak ikut jadi korban dalam kisah ini. Kalau nggak, mereka pikir mereka bisa selamat kali. Ya, masih untung mereka bisa ketangkap. Oke guys, stay safe. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.